Halo guys, lama tak jumpa. Kali ini kita bertemu lagi, tapi tidak akan membahas upgrade sepeda, karena sepeda United saya yang kemarin sudah terjual. Di tengah pandemi sepeda ini, United Detroit 2 saya kemarin terjual keras. Nah, laku untung, tapi setelahnya pusing. Pusing nggak punya sepeda, dan akhirnya saya merakit punya pilihan untuk sepedanya adalah Moso. Saya akan mereview sepeda ini, apa aja isinya, apa aja komposisinya. Mari kita saksikan. Halo guys, kita lanjutkan lagi. Maaf, ada suara truk lewat rumah saya di pinggir jalan soalnya. Dan inilah penampakannya. Saya memilih frame Moso yang terkenal ringan, bobotnya, framenya. Ya, di sini nggak menggunakan tipe Moso Falcon yang terkenal itu, alias Falcon 1, 2, 3, 4. Saya menggunakan tipe frame Moso 7515 XC. Saya memilih ini karena biayanya murah. Saya dapat frame ini dengan harga Rp1.750.000. Beda dengan frame Moso Falcon. Bagian frame atas ini agak melengkung. Perbedaannya di sini. Mungkin ya ada perbedaan lainnya sih, tapi kurang paham. Yang jelas, kemarin saya dilema antara saya membuat United SL7 sama kok melihat Moso ini selisihnya cuma 250.000. Ya, akhirnya saya terpesona dengan Moso 7515 XC ini. Kita lanjutkan lagi. Kita mulai bahas dari wheelsetnya dulu guys. Wheelsetnya saya menggunakan rimsnya pakai Nautilus, copotan bekas sih, copotan United Clovis 5. Untuk bannya saya menggunakan CST Jackrabbit. Untuk free hub dan free hubnya saya menggunakan Oxo Pro 2. Saya memilih ban CST Jackrabbit karena di medan kampung saya itu banyak berlumut dan licin tentunya. Dari sekian ban yang pernah saya coba, Maxxis, Kenda, dan bawaan sepeda-sepeda, CST Jackrabbit yang paling recommended untuk menerpa lumpur, dan tentunya yang paling utama adalah berlumut, licin, dia agak kesat. Tapi sayangnya punya minusnya, yaitu di cepat habisnya untuk jalan trek datar atau aspal. Depan saya menggunakan merek Venom Air dengan travel 140, lumayan tinggi. Ini untuk mensiasati, karena stang saya yang pakai itu stang lurus red bar, stemnya juga stem merunduk, jadi saya mensiasatinya dengan forknya saya tinggikan, travelnya 140. Sebenarnya sih kalau ini stang panjang stem ke atas, stang panjang agak ketinggian sih sebenarnya, tapi karena saya memilih stangnya, menyesuaikan stangnya lah. Sudah air,
Sudah center lock. Box ini saya dapat langsung di toko seharga 1.350.000 guys. Lumayan naiknya pesat sih di tengah pandemi sepeda ini. Terakhir saya cek itu 1.100.000, sekarang saya dapatnya 1.350.000. Ya lumayan. Headset saya menggunakan Neko bearing. Untuk tipe taper ini saya agak susah mencari headset yang murah. Saya sebenarnya pengen paket hemat sih guys, tapi ya apa boleh buat. Ternyata susah carinya headset yang pelor, yang nggak usah bearing, ternyata susah. Dapatnya ini Neko. Ini saya dapat harga 285. Untuk setara headset lumayan merogoh kocek sih, tapi ya gimana lagi. Adanya cuman bearing, ya saya harus beli bearing. Saya sudah putar-putar di kawasan Jogja, toko-toko terkemuka di Jogja itu sudah susah untuk, mungkin nggak ada. Memang nggak ada cari headset yang pelor itu, adanya yang bearing. Ini merek Neko guys. Untuk stang saya menggunakan Nautilus copotan Clovis 5. Saya sebenarnya emang kepinginnya kemarin sepedanya United Clovis 5. Jadi part-partnya itu saya menggunakan Nautilus copotan Clovis 5. Untuk hand gripnya saya menggunakan Strammer. Ini lumayan berkerat. Jelas center locknya sudah ada, tinggal merusak stang ini. Bagian jok saya menggunakan NTT. Ini bekas, nggak ada baru. Ternyata saya tanya di toko, NTT itu nggak ada barunya. Ini murni bawaan sepeda Polygon Strada 5, Strada 4 NTT. Diketawain kemarin waktu tanya di toko, mau beli saddle NTT ada nggak? Wah nggak ada mas, itu ternyata cuman bawaan sepeda aja keluarnya. Oh. Untuk seat post saya menggunakan Uno. Ini lumayan murah lah, saya beli dapat 100.000. Nggak perlu mahal-mahal, yang penting fungsinya. Kalau joknya bekas guys. Brake set saya menggunakan Shimano MT200. Untuk kisaran Shimano yang paling paket hemat ini saya dapatkan MT200. Saya dapat harga 550.000. Ya lumayan juga naiknya. Dulu di kisaran 450.000, di tengah pandemi sepeda ini ya naiknya lumayan. Saya potong kabel di sini. Saya naikkan, biar sini posisi kabel-kabel ini agak rapi. Masalahnya nih kalau nggak dipotong ini ke depan panjang nih kabelnya kalau nggak dipotong. Tapi sayang kemarin nggak saya kasih video tutorialnya. Saya brake setnya pakai itu MT200 paket hemat guys. Crankset saya menggunakan MT300 made in Malaysia. Sudah T2 guys. BB nya udah bearing. Sebenarnya ini nggak single centering sih sebenarnya. Ini triple, tapi berhubung pendanaan saya itu sudah habis-habisan terkuras, terpaksa saya memilih ini saja. Saya pakai single centering. Untuk pedal
Saya menggunakan rok. Ini saya menggunakan rok itu karena saya kemarin-kemarin emang suka sama rok ini, untuk bentuknya, untuk kekuatannya sudah saya pernah pakai lah sebenarnya. Jadi saya udah mantep beli ini lagi aja. Untuk crankset ini saya dapatkan harga 550.000 guys, sudah sama BB-nya, lengkap sama BB-nya. Oh ya, saya punya komen sama punya pesan sih buat para bengkel sepeda atau pemula atau senior atau dan segala macam. Hati-hati dalam memasang BB, karena BB itu aluminium dan frame ini juga aluminium. Sekali salah masuk, salah drat, dia akan rusak. Mending kalau yang rusak itu BB-nya, kalau yang rusak frame-nya kan bisa nangis itu. Saya pernah mengalami itu, dapat dari teman. BB-nya itu rusak. Ternyata dia waktu mengencangkan itu miring, dan alhasil frame-nya ini yang rusak. Itu udah hancur lebur itu. Itu kesan dan pesan saya itu seperti itu pokoknya. Hati-hati dalam BB ini. Lanjut, kita ke grup set. Saya nggak pakai paketan grup set sih, karena berhubung dengan biaya lagi, yang pengen paket sehemat-hemat mungkin tapi ternyata juga kebobolan juga. Saya pakai eceran grup setnya. Centering depan saya menggunakan 32T Dekas. Ini saya dapat harga dengan 150.000. Untuk sprocket belakang dengan awalan 11T dengan finali 50T, ini saya pakai decaf 11 speed guys. Untuk rantai saya menggunakan Diore, Shimano Diore, dapat harga sekitar 190.000. RD nya saya menggunakan made in Chinese, China, L2 atau LTW, L2 atau LTW, ini susah bacanya. Ini saya dapat dengan harga 487.000. Saya beli di online ini. Untuk shifter saya menggunakan Shimano SLX. Shimano SLX ini ternyata made in Japan guys. Saya nggak paham, ternyata saya beli di online 11 speed, ternyata made in Japan. Nggak nyangka, karena kan saya beli dengan harga 510 guys, karena 11 speed susah carinya yang nganu yang murah. Sekarang kita tes transfernya gear ini gimana guys, dengan kualitas RD L2 ini made in Chinese ini, apakah lancar atau enggak. Kita coba tes ya guys. Ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 guys. Loncar guys, baliknya juga loncar guys. Tambahan lagi guys, kita belum bahas tentang freehub belakang Oxo Pro 2. Banyak yang belum tahu tentang Oxo Pro 2 ini. Yang paling terkenal adalah freehub Raze
Strammer dan lain-lain lah. Ini Freehub ini nggak terkenal pokoknya, tapi dia punya karakter yang lumayan bagus dengan harga yang lumayan miring, sekitar 800-an. Dia sudah 4 bearing. Di bagian dudukan sprocketnya dia sudah 2 bearing, tengah dan tengah sini 2 bearing. Untuk Freehub yang tengah ini juga 2 bearing, totalnya adalah 4 bearing guys. Ini sudah lumayan jangkrik keras. Ini belum saya upgrade jangkrik, tapi sudah keras banget jangkriknya dengan 3 pelatuk. Sekarang kita tes jangkriknya guys dengan Oxo Pro 2 ini. Lumayan keras guys. Dan lumayan loncar guys. Jadi dia keras tapi juga loncar, tidak membebani. Ini belum saya upgrade ganti per atau apa. Ini bawaannya Oxo Pro 2 ini emang keras seperti ini guys. Jadi ya lumayan recommended lah untuk kalian yang suka jangkrik menjangkrik. Oke, finally sepeda baru saya guys. Setelah kemarin saya pakai United Detroit 2 dan laku blak-blakan aja. Lakunya 3.500.000 guys. Saya beli 2.850.000. Lumayan untung sih buat saya. Tapi ini yang di belakang saya ini, aduh, bikin pening kepalanya. Saya habis sekitar 8.500.000 untuk totalan. Ini barangnya aja nggak bagus-bagus amat sih, cuman gimana saya harus dapat part yang lumayan bermutu dan nggak mengecewakan, tapi pakai hemat, pusing kan. Ini saya tembus 8.500.000-an total finali pendanaannya. Ya semoga saya cukup sampai di sini mainan sepedanya. Soalnya sudah menguras kocek dompet saya, hutang piutang saya. Oke, kita lanjutkan besok channel-channel saya berikutnya. Kalau ada cerita pasti saya carikan yang asik-asik. Sampai jumpa, ketemu lagi guys.